Selamat malam semua. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bobby dari kelompok pemasukan sebagai moderator. Dan ada beberapa teman saya yang ikut andil untuk menjelaskan. Ada Desi, ada Romansia Alexandra Mbey, ada Ataya Gina Fazian, ada Bayu Catur Utomo, Oceana April, Audrey Firna, dan Fernanda. Diskusi kita hari ini mungkin cukup berat mungkin ya. Sosiologi hukum mengenai hukum adat. Jadi teman-teman mungkin pernah baca atau pernah memahami tentang arti hukum adat dan arti sosiologi hukum menurut para teman-teman? Iya, saya mau menanggapi pertanyaan dari moderator. Ya, kan? Jadi di sini kan ada berdasarkan definisi para ahli, yaitu adalah hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berhubungan satu sama lain, yang merupakan keseluruhan, kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat. Karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu sendiri maupun keseluruhan peraturan-peraturan yang merupakan sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Mungkin segitu aja. Oke, dari Desi itu cukup. Menanggapi jawaban dari Desi, saya mau menambahkan, menurut saya hukum adat itu merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Nah, hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada suatu daerah itu sendiri. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Oke, dari Romansia bagus sekali. Mungkin dari siapa lagi teman-teman yang mau menambahkan? Dari Ataya mungkin? Kalau menurut saya sih ini hukum adat biasanya disebut dengan hukum kebiasaan, yaitu serangkaian aturan tidak tertulis yang mengikat suatu masyarakat yang bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang terhadap masyarakat dan diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Secara turun-temurun. Oke, mungkin dari saya mau menambahkan ya tentang hukum adat. Hukum adat adalah rangkaian aturan yang tidak tertulis yang mengikat masyarakat karena terbentuk dari kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal balik dengan gejala-gejala sosial secara empiris analitik. Ada yang mau menanggapi dari penjelasan saya atau nambahin mungkin? Dari kalau sosiologi hukum, Bayu mau? Bayu. Kalau dari saya ingin menambahkan jawaban dari saudara Bobby. Oke. Kalau menurut saya, hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan lahir dalam masyarakat. Sosiologi hukum sebagai kenyataan sosial dan kaidah sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berbeda dan normatif. Mungkin cukup segitu saja. Main jelas ya dari Bayu. Coba dari Hosi mungkin. Hosi mau nambahin lagi pengertian. Kalau dari aku,
Hukum adat itu sendiri yaitu wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari aturan budaya dan norma hukum. Dengan norma lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat. Terus, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari konteks hukum dalam sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan masyarakat dengan hukum itu sendiri. Ada lagi yang nambahin? Menurut pemahaman saya ya, hukum adat adalah sistem hukum yang terkenal dan dalam kehidupan sosial Indonesia, sumber hukum ini ialah aturan yang tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dilindungi oleh kesadaran hukum. Ada lagi mungkin? Fernanda belum? Fernanda belum atau mau lanjut aja? Oke, mungkin sinyalnya jelek mungkin ya. Fernanda jangan dimute, Fernanda jangan dimute. Fernanda di-mute. Itu Jangan di-mute. di-mute itunya. Itu di-mute suaranya. Coba ulangin lagi, Sir. Dari pendapat audit tadi, saya mau menambahkan bahwa sosiologi hukum sebagai kenyataan sosial dan kaidah sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berbeda dan normatif, dan hukum sebagai norma-norma dalam perundang-undangan. Sedangkan hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan dan hukum adat lahir dalam masyarakat. Tuh, segitu aja kali Bob tambahan saya. Tambahan apa, mau ada yang nambahin lagi? Masa apa dengan dalam pengertian hukum adat perspektif hukum sosiologi? Dari teman-teman mungkin ada yang nambahin lagi? Mungkin saya yang mau nambahin lagi dari pendapat para ahli juga. Di sini ada, menurut Sadjito Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Ada lagi? Udah, Aku itu juga aja. mau tambahin. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, silakan. Tidak ada yang melarang kok. Nah, dalam hukum adat itu kan ada beberapa sanksi ya, misalkan sanksi moral atau apa itu. Nah, sanksi itu terdiri dari masyarakat itu sendiri jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat itu yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat sangat kental dan sangat memiliki hubungan ikal balik yang sangat kuat. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, maka ia harus dapat sosial pelajar Dari Ataya mungkin udah cukup atau gimana? Tadi soalnya masih hukum adat. Kalau sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum. Dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya. Udah, paling gitu aja.
Udah. Nggak ada lagi kan dari pengertian tersebut, mungkin kita udah jelas ya bahwa hukum adat itu ada sanksinya juga gitu, walaupun berbeda-beda daerah. Nah, dari teman-teman mungkin tahu nggak atau pernah baca nggak dasar berlakunya hukum adat? Kan saya pernah baca dasarnya tuh ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang berfiat luas, fleksibel, sesuai dengan nilai Pancasila seperti tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menciptakan pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi dasarnya tuh ada pada Undang-Undang 1945. Itu dari filosofis ya? Kalau misalnya salah, boleh ditambahkan. Nggak ada yang bilang salah kok, tenang aja. Kita di sini diskusi kok, nggak ada menjudge orang. Itu dari filosofis, dari dasar sosiologis mungkin ada yang tahu atau pernah baca? Aku pernah baca dari artikel. Silakan, salah satu artikel gitu ya. Ya. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, tidak memerlukan prosedur upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai the living law karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengaduan dalam lembaga negara. Salah. Ya. Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai the living law yaitu people law, ada itu ya, pokoknya. Udah sekian. Udah, dari segi sosiologisnya cukup mungkin ya. Dari yuridis mungkin ada. Mau menambahinnya yang dibaca semua sih, yang dasar yuridisnya. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan, perundang-undangan mempelajari segi yuridis dalam dasar berlakunya hukum adat, berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Mungkin segitu tambahannya, Bob, dari aku. Oke, berarti kita udah tahu ya dasar berlakunya hukum adat itu berarti ada tiga aspek. Ada dasar filosofis, dasar sosiologis, sama dasar yuridis. Itu valid dalam hukum gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah baca atau nemuin di artikel tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia? Oh, bisa. Saya mau nambahin kalau ini tentang kedudukan hukum adat di Indonesia, Bob. Ingat nggak yang kemarin kita omongin, Bob? Ingat kan? Oh, yang di itu, oke. Yang di kelas? Iya. Nah, jadi berbicara Indonesia sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 mengatur negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
merujuk kepada ketentuan tersebut, ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Nah, gitu, Bob. Oke, mungkin dari saya mau menambahkan penjelasan dari Fernanda. Yang emang penting lah gitu ya hukum adat ini di Indonesia, dalam hukum Indonesia. Catatan penting pula sehubungan dengan landasan konstitusi. Berarti konstitusi pun sudah memvalidkan gitu, sudah konfirmasi kalau hukum adat ini emang ada gitu di Indonesia. Pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan bersyarat. Gitu. Dan saya nemu juga dari pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tradisionalnya. Itu mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mohon maaf, itu sudah cukup waktunya 10 menit lagi. Oke, waktu 10 menit lagi. Berarti kita udah menyimpulkan ya dari diskusi ini, dari forum ini itu, kalau hukum adat dilihat dari perspektif sosiologi hukum, sudah jelas gitu kepastian hukumnya, bukan hukum yang bukan hukum yang ilegal atau apa. Dalam halnya juga, dalam contoh kasusnya juga mungkin di suatu daerah yang hakim yang tidak menemukan putusan dari perkara tersebut, hakim pun pasti menanyakan ke tokoh adat tersebut gitu. Dari dasar sosiologis, filosofi, yuridisnya udah jelas semua. Mungkin ada tambahan lagi atau udah cukup? Udah cukup, Bob. Udah pada mengerti kayaknya. Oke, kayaknya ya. Ya udah, sekian dari kelompok kami, dari kelompok pemasukan. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.